Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mungkin lagi mikir-mikir, gimana ya caranya biar tetap fit selama bulan puasa tanpa bikin badan jadi drop? Nah, kamu ada di tempat yang pas banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng strateginya. Bulan puasa datang, dan pertanyaan klasik ini pasti muncul lagi. Olahraga lanjut atau libur dulu sebulan penuh? Iya kan? Rasa lemas, takut dehidrasi, itu sering banget jadi alasan utama buat kita mager. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara yang lebih cerdas ketimbang berhenti total? Percaya nggak? Olahraga pas lagi puasa itu bukan cuma aman, tapi justru bisa ngasih beberapa keuntungan metabolik yang keren banget, yang nggak bakal kita dapetin di hari-hari biasa. Penasaran kan apa aja? Yuk kita lihat. Jadi, kenapa sih penting banget buat tetap aktif? Pertama, ini bikin metabolisme kita tetap bangun, jadi nggak gampang royo. Kedua, gerakan fisik itu ngelepasin endorfin, hormon yang bikin mood kita jadi lebih enak dan stres berkurang. Dan yang paling krusial nih, ini bantu banget jaga massa otot kita biar nggak kempes selama bulan puasa. Gini cara kerjanya, sederhana kok. Saat kita puasa, kan kadar gula di darah kita lagi rendah ya. Nah, tubuh kita itu pinter, dia bakal cari sumber energi lain. Dan tebak apa? Cadangan lemak kita. Inilah yang bikin olahraga pas puasa itu jadi efektif banget buat bakar lemak. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal bakar lemak aja loh. Waktu kita olahraga dalam kondisi perut kosong, tubuh kita itu memicu respons hormonal yang dahsyat. Ini bisa dibilang kayak senjata rahasia buat ngelindungin otot dan ngejaga metabolisme tetap ngebut. Hormon yang kita omongin ini namanya Human Growth Hormone atau HGH. Ini adalah hormon yang secara alami diproduksi tubuh kita buat regenerasi sel, ngebangun otot, dan juga metabolisme lemak. Penting banget perannya. Oke, sekarang siap-siap ya. Seberapa besar sih peningkatannya? Beberapa studi menunjukkan setelah berpuasa, produksi HGH itu bisa melonjak sampai 2000% pada pria. Angka yang gila banget kan? Nah, ini salah satu alasan kenapa massa otot kita bisa tetap terjaga meski lagi puasa. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, prakteknya gimana? Kuncinya bukan buat maksain diri sampai ngos-ngosan, tapi tentang gerakan yang cerdas dan konsisten. Coba deh ingat-ingat mantra ini. Ramadan itu tujuannya buat maintenance, bukan buat mecahin rekor pribadi. Anggap aja kayak kita jaga mesin mobil tetap nyala di putaran rendah, bukan buat ngebut di sirkuit. Nah, olahraga intensitas rendah sampai sedang itu pilihan paling bijak. Cukup 20-30 menit aja. Bisa jalan santai, yoga ringan, atau peregangan. Tujuannya bukan buat keringetan heboh, tapi lebih ke menjaga sirkulasi dan kelenturan tubuh tanpa menguras energi. Soal waktu, ini krusial banget. Timing is everything. Milih waktu yang tepat itu penting banget biar olahraga kita aman dan hasilnya maksimal. Yuk kita bedah satu-satu pilihannya. Oke. Lihat tabel ini deh, ada 3 waktu utama. Pertama, sebelum buka puasa. Energinya emang lagi paling rendah, tapi enaknya setelah olahraga bisa langsung isi bensin. Kedua, setelah buka puasa. Ini waktu ideal buat intensitas sedang karena tubuh udah terisi. Nah, kalau setelah sahur, risikonya dehidrasi, jadi paling bagus buat peregangan ringan aja. Tentu aja semua strategi olahraga tadi bakal sia-sia kalau fondasinya nggak kuat. Dan fondasinya itu adalah hidrasi dan nutrisi. Apa yang kita makan dan minum pas jendela makan, itu jadi penentu segalanya. Ini dia target minimal kita, paling nggak 2 liter atau sekitar 8 gelas cairan setiap hari. Dan ini harus dipenuhi di antara waktu berbuka sampai sahur ya, biar kita nggak dehidrasi. Biar gampang mencapai target 2 liter tadi, ada triknya nih, pakai aturan 2-4-2. Gampang banget diingat. 2 gelas pas sahur, 4 gelas di antara waktu buka puasa sampai sebelum tarawih, dan 2 gelas lagi sebelum tidur. Jadi lebih gampang kan diaturnya? Buat strategi makannya, simple aja. Pas sahur, pilih karbohidrat yang ngelepasin energi pelan-pelan, kayak nasi merah atau oatmeal. Pas buka puasa, awali dengan air dan kurma, jangan langsung balas dendam. Kasih jeda, baru deh makan makanan seimbang yang ada proteinnya buat perbaikan otot. Simple tapi efektif. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Aturan-aturan yang gak bisa ditawar-tawar lagi demi memastikan olahraga kamu itu aman dan bermanfaat, bukan malah sebaliknya. Ini dia aturan emasnya. Tubuh kita itu cerdas banget loh, dia bakal ngasih sinyal yang jelas kalau kita udah mulai kelewatan. Jangan pernah sekali-kali abaikan sinyal ini apalagi pas lagi puasa. Coba kenali tanda-tanda bahaya ini ya.
Kalau kamu mulai ngerasa pusing, mual, lemes banget, atau keringat dingin, itu cara tubuh kamu teriak stop. Langsung dengarkan, berhenti, dan utamakan keselamatan. Jadi, kesimpulannya, olahraga di bulan Ramadan itu soal adaptasi yang cerdas, bukan soal paksaan. Ini tentang merawat dan menjaga apa yang sudah kamu bangun. Dengan strategi yang tepat, kamu tetap bisa bugar dan sehat sepanjang bulan. Nah, dari semua tips tadi, strategi mana nih yang bakal kamu coba terapkan?